Apa tuh sebetulnya disfungsi seksual? Itu sebetulnya gangguan seksual di mana pria atau wanita itu tidak menginginkan hubungan seksual atau tidak ada keinginan. Seksual berarti betul. Impoten itu termasuk juga, Dok? Betul. Jadi disfungsi seksual pada laki-laki itu salah satu yaitu disfungsi ereksi ya, impoten itu. Ada nggak sih, Dok, disfungsi seksual ini yang ternyata dia itu datang dari suatu penyakit tertentu? Iya. Ya, jadi kalau penyakit DM lah yang banyak. Nah, seringkali kan diabaikan aja. Kalau yang ngeluh satu pihak gitu ya, entah istrinya, entah suaminya jajak ke sini deh. Jadi nggak bisa tuh kalau nggak berdua ngomongnya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reca Buntung 99,4 FM Citra Radio Keluarga, radio nomor 1 asli Jogja. Selamat siang pemirsa yang ada di kawasan kota budaya Jogja maupun kota-kota sekitarnya, dan selamat siang untuk Anda pemirsa yang saat ini sedang menyimak Reca Buntung melalui streaming di www.recabuntungfm.com, jogjastreamers.com atau aplikasi Noise. Selamat siang pemirsa, bagaimana kabarnya siang hari ini untuk hari Selasa ya, 9 Mei 2023. Ica Dara dapat menemani Anda di kesempatan siang hari ini dalam sesi pertama program Warta Nada di Bincang Siang. Hari ini kita akan berbincang pemirsa di hari Selasa bersama Dr. HR Danarto SPB SPUK dari Rumah Sakit Khusus Bedah An-Nur Yogyakarta. Baik pemirsa, sudah hadir di studio Dr. Danarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Dokter Danarto? Alhamdulillah sehat. Mbak Ica sehat juga? Alhamdulillah sehat, bugar. Bugar ya. Oke, pagi hari ini dokter, siang hari ini ya. Siang hari ini kita bertemu kembali setelah 2 minggu libur ya, Dok. Betul. Mohon maaf lahir dan batin untuk Dokter Danarto. Saya maafkan kalau ada salahnya. Iya, sama-sama ya, Dok ya. Oke, hari ini dokter kita akan membahas terkait dengan disfungsi seksual. Ini salah satu hal yang kalau kita mendengar nama disfungsi seksual tuh kayak salah satu hal yang masih dianggap tabu ya, Dok ya, sama masyarakat Indonesia khususnya, dimana kalau kita bahas tentang hal ini tuh seperti ini adalah hal yang remeh dan kayaknya nggak cocok buat diperbincangkan gitu. Padahal untuk pasangan suami istri tentunya disfungsi seksual ini bisa menjadi salah satu hal yang sangat-sangat penting ya, Dok ya, untuk dikomunikasikan. Nah, kali ini pemirsa kita akan bahas secara detail ya, secara dalam nih tentang disfungsi seksual. Sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, gimana kalau Dokter Danarto memberikan pengertian apa sih sebenarnya disfungsi seksual itu, Dok? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan yang saya hormati, perkenankan pada siang hari ini saya sedikit memberikan pencerahan tentang disfungsi seksual. Memang seperti yang disampaikan Mbak Ica tadi, seringkali orang itu ditahan ya. Kalau toh ada satu masalah dia tahan saja. Apa tuh sebetulnya disfungsi seksual? Itu sebetulnya gangguan seksual di mana pria atau wanita itu tidak menginginkan hubungan seksual atau tidak ada keinginan, sampai kadang-kadang juga tidak mencapai satu kepuasan. Itu yang namanya kan disfungsi seksual. Nah, ini memang menarik karena orang itu bicara itu kan kadang-kadang tabu sekali ya. Tapi kalau bicara sama dokter tentunya nggak tabu lah, karena ini penting sekali. Karena dampak gangguan seksual ini ya, disfungsi seksual ini
banyak sekali dampaknya. Bisa mungkin jadi orangnya mudah marah, ya, orangnya diam-diam atau kadang-kadang sampai ujungnya perceraian. Nah, itu yang seringkali masalahnya sebetulnya sederhana, masalah ini aja, tapi dampaknya macam-macam, menjadikan segala sesuatu salah, itu yang seringkali terjadi. Nah, persiapan yang saya hormati, disfungsi seksual itu biasanya diderita yang paling banyak itu wanita justru. Wanita itu hampir 40%, kalau laki-laki ya sekitar 30-32%. Nah, kenapa? Karena wanita justru akan ditahan. Kalau itu ada gangguan seksual, ya dia diam aja biasanya. Kalau laki-laki, karena dia yang sering kali adalah disfungsi ereksi kan, yang terbanyak. Sehingga dia merasakan banget, stres banget kan, kenapa kok tidak bisa maksimal. Nah, itu yang sering kali terjadi. Persamaan yang saya hormati, apa toh yang sering dikeluhkan itu tidak ada gairah. Jadi tidak ada gairah seksual, jadi dengan pasangannya tidak ada. Nah, ini survei yang terbaru di Indiana itu usia 21 sampai 80 bisa terjadi. Nah, bayangkan ini. Jadi pada wanita itu usia-usia itu kadang-kadang makanya saya tidak pengen berhubungan kok. Saya nggak ada tertarik sih, nggak ada kemauan. Nah, ini yang seringkali. Nah, apa toh yang menyebabkan? Banyak sekali. Itu ada dua, bisa fisiknya, bisa psikisnya. Kalau fisiknya biasanya dia ada entah gangguan hormon, ya, kemudian dia ada gangguan sarafnya juga, ada gangguan pembuluh-pembuluh darah di situ, atau dia kencing manis, atau dia kegemukan. Nah, seringkali gitu, kolesterolnya tinggi, atau DM. Nah, ini atau ada tumor. Nah, ini yang seringkali tidak tahu masalahnya. Nah, munculnya seringkali berhubungan sakit. Nah, ini yang seringkali terus enggan untuk melakukan hubungan seksual. Nah, hal-hal yang demikian ini tentunya kalau ada satu keterbukaan, biasa suami istri ngomong itu nanti terus menemui dokter, nanti kita cari masalahnya, nanti akan ketemu masalahnya. Nanti kalau kita hilangkan penyebabnya, insya Allah akan menjadi baik lagi. Nah, kalau laki-laki, nah ini tampak sekali. Laki-laki itu ada yang memang nggak pengen berhubungan ada. Jadi libidonya hilang itu ada. Nah, itu kapan itu terjadi gitu? Biasanya gradual dengan usia. Makin usianya naik, ya kadang-kadang dia muncul sudah 50, 60, 70, tapi kadang-kadang enggak juga. Usianya naik tapi tetap aja dia masih ada keinginan seksual itu ada. Nah, yang penyebab yang lain fisik itu misalnya hormonnya turun. Nah, hormonnya turun. Nah, kalau kadar testosteronnya turun itu bisa dicek di laboratorium, nanti kita berikan suplemen testosteron supaya nanti testosteronnya jadi normal kembali. Itu solusinya begitu. Nah, kemudian yang sering kali datang itu memang ada gangguan ejakulasi. Ada yang ejakulasi dini, ada yang malah terlambat. Jadi sudah berhubungan seksual mungkin istrinya sudah sampai buangan tapi kok nggak keluar-keluar. Nah, ini seringkali ini namanya juga disfungsi seksual. Nah, kemudian ada lagi memang orgasmenya nggak pernah. Jadi mungkin ditanya, itu ada satu survei ya. Itu 1 dari 4 wanita itu ada loh, yaitu yang berhubungan tidak orgasmes. Jadi palsu. Ya palsu. Jadi nggak Jadi kadang-kadang dia pura-pura juga. Nah, ini makanya kalau pasangannya tahu ini sebetulnya benar apa enggak sih. Nah, itu harus mencari tahu apakah ini benar-benar orgasme apa enggak. Nah, ini biasanya berhubungan dengan emosi ya, yang banyak itu psikologis atau trauma ya, stres, atau mungkin juga kerjanya banyak wangi ya di rumah seharian dari bangun sampai tidur kerjaannya itu aja, mungkin disalah-salahkan juga itu. Wah, gini makanya nggak enak. Ya, itu dia stres tuh ya. Wanita itu stres. Nah, itu menyebabkan dia ada gangguan itu, gangguan dari seksual itu. Maka bersama yang saya hormati, pada kesempatan hari ini monggo silakan, ada satu masalah sampaikan aja, nanti kita cari solusinya. Begitu, betul. Mbak Ica. Baik, ini tadi adalah
pencerahan pemirsa tentang seperti apa sih disfungsi seksual itu. Ternyata nggak cuma terjadi pada laki-laki atau perempuan saja, tapi keduanya ya dok ya. Bisa keduanya ya. Malah ternyata lebih banyak wanita ya dok ya. Betul. Ya. Daripada laki-laki. Betul. Tapi bukan berarti laki-laki tuh ditutup kemungkinannya untuk terjadi disfungsi seksual. Berarti impoten itu termasuk juga dok? Betul. Jadi disfungsi seksual pada laki-laki itu salah satu yaitu disfungsi ereksi ya, impoten itu. Kemudian ada ejakulasi dini, ya, ejakulasi terlambat. Terus dia memang rangsangan kayak apa dia nggak ngerasakan apa-apa. Itu ada. Ada. Jadi memang kasus itu banyak sekali. Itu biasanya pada usia-usia sudah tua, itu muncul kayak gitu. Jadi walaupun sudah melakukan perangsang makan, kadang ini yang kita jumpai seringkali istrinya jauh usianya, ya jauh usia yang gitu. Istrinya sudah semangat banget, tapi suaminya nggak ngerasain apa-apa. Karena pengaruh usia. Ya dingin aja ya, pengaruh usia. Nah itu yang menyebabkan sebetulnya frustasi ya. Perempuan juga frustasi, mungkin suaminya juga frustasi juga, tapi diem aja. Nah gitu. Seringkali datang setelah kita kuat semua, kita ajak diskusi, benar dok, saya merasakan gitu, benar, lah itu baru. Baru terbuka semua ya dok ya. Gitu. Tapi ada nggak sih dok pengaruh signifikannya pada kualitas hidup dari seseorang yang mempunyai disfungsi seksual itu tadi? Pasti. Jadi biasanya orang itu minder. Ya, bisa tampak. Jadi kalau nanti ketemu gitu loh, atau pasien masuk gitu loh, kok stylenya sudah dungkluk gitu ya loh, ada apa, ada masalah apa, ada sesuatu yang terpendam. Nah itu baru dia bercerita. Kalau dipancing-pancing itu baru mungkin sebetulnya dia orangnya aktif, tapi karena satu beban itu, terus dia ada yang merasa, tuh istri saya itu dominan gitu. Mungkin karena sebetulnya dia itu ada sesuatu yang belum bisa memuaskan itu tadi. Faktornya itu tadi. Nah itu bisa diselesaikan kok. Bisa diobati kok. Bisa diobati. Ada terapinya dok. Ada terapinya. Betul. Nah kalau tindakannya untuk seseorang yang mengalami disfungsi seksual itu apa aja sih dok? Baik, jadi begitu. Nanti tadi ya ada psikologis, ada fisik. Kalau fisik kan biasanya penyakit-penyakit, ada infeksi, ada DM, ada sakit jantung ya itu. Nah kita terapi dulu. Sakitnya kita terapi dulu. Setelah itu menjadi baik, biasanya seksualnya akan menjadi baik. Gitu. Berarti diterapi awalnya dengan penyakitnya. Ya, betul. Gitu. Terus dicari juga kalau ada nggak sih dok disfungsi seksual ini yang ternyata dia itu datang dari suatu penyakit tertentu. Iya. Ya, jadi kalau penyakit DM lah yang banyak. Nah, seringkali kan diabaikan aja. Padahal sangat gampang, mau dikasih obat tablet maupun suntik, yang bagus menurut saya, pengalaman saya, pakai insulin. Orang yang pakai insulin itu biasanya fungsinya masih baik, akan jadi baik. Malah. Iya, sekarang kan itu alami toh. Nah, itu akan jadi baik gitu. Itu pengalaman saya daripada yang obat oral. Gitu. Berarti kalau misalnya kan ada pasien yang DM, diabetes mellitus itu disuntikan insulin itu malah jauh lebih baik ya dok ya. Betul. Gitu. Nah ada Ica pernah baca nih dok, salah satu departemen medik ilmu kesehatan jiwa itu ada yang menjelaskan bahwa disfungsi seksual ini pada pria ini bisa menyebabkan gangguan jiwa. Itu benar nggak sih dok? Betul. Ya tadi awalnya dia minder sama istrinya dulu. Tapi kan laki-laki itu kadang-kadang pengen dominan. Pokoknya walaupun kalah tetap kudu menang kan gitu. Itu sifat laki-laki itu memang kayak gitu tuh. Maka caranya bagaimana? Caranya ya stresnya berlebihan menyebabkan itu depresi itu. Itu banyak itu kasusnya banyak. Di Indiana itu jurnal itu sampai sekitar 30% loh itu. 30%? Iya. Wah banyak juga ya. Banyak banget. Makanya itu di Indiana itu kayak gitu tuh. Rupanya dia ya kalau mungkin di Jogja atau di Jawa, di Indonesia itu kan seks tidak nomor satu ya. Betul. Ya kayak kerukunan yang nomor satu ya, hubungan baik itu kerukunan. Nah, di sana mungkin enggak. Itu menjadi pokok. Nah itu sehingga persentase jadi tinggi banget. Nah, di Indonesia belum ada satu penelitian. Nanti kalau peneliti ya mungkin ya nggak banyak paling di Indonesia.
Ya asal orang senang cuma gitu toh. Tulan-tulan, jajan-jajan itu nggak terpikir lagi. Asal rukun ya. Asal rukun gitu. Oke. Yeah. Ini tadi kan kalau yang laki-laki tuh ada pengaruhnya usia, tapi ada juga nggak sih dok case yang dokter Danarto temukan ternyata laki-laki muda mungkin usia 20 sampai 30, 40 gitu. Dia mengalami disfungsi seksual, dok. Banyak. Biasanya tuh kenapa sih, dok? Trauma dia. Jadi trauma. Nah, satu sering kali yang kita temukan biasanya trauma psikis dia. Trauma psikis, entah dia mudah dimarahin, dia mudah salah, jadi gitu. Padahal mungkin istrinya lihat aja nggak menyalahkan loh, tapi dia merasa salah karena kebiasaan dari kecil tuh dikit-dikit salahkan, dikit-dikit dibentak. Nah itu menyebabkan dia minder lah istilahnya. Nah itu jadi soalnya saya tanya istrinya mungkin ya nggak apa-apa, saya biasa-biasa saja sih, mata saya gede sih. Jadi dikira saya marah gitu. Dia kok tiba-tiba marah sama saya. Nah itu biasanya orang minder gitu tuh. Oh, kayak gitu. gitu. Jadi ketakutan ya, ketakutan. Dok ya? Ketakutan yang sebenarnya datang dari dirinya sendiri. Betul, gitu. Tapi pernah nggak sih dok ada kasus yang dia tuh udah kejiwaannya terganggu sampai dia menjadi istilahnya ODGJ gitu? Ya. Ada dok? Ada juga sih. Oh, ada juga. Ada juga, iya. Berarti ini ya dok ya, sebesar itu pengaruhnya. Betul gitu, betul. Malah ada yang terbalik, Bu. Jadi ODGJ itu sering ereksi terus ada itu. Oh, ada. Ada juga gitu ya. Jadi memang Allah tuh menciptakan nggak tahu. Kadang-kadang itu sebetulnya nguji manusia, kemampuanmu seberapa sih? Itu dokter itu kan diuji. Loh, ada yang gini, ada gini. Nah, ada apa? Itu sebetulnya gitu. Baik. Oke, kalau tindakan preventif nih yang bisa kita lakukan nih dok supaya kita tidak terkena disfungsi seksual ini. Betul, itu penting. Jadi hidup biasa aja ya. Jadi persiapan. Jadi kalau si kita itu artinya berkeluarga, ya seringkali saya ada motonya, Mbak. Ingat kebaikannya dia, lupakan kesalahannya. Ingat kesalahan kita, lupakan kebaikan kita. Nanti mesti ayam tentrem itu. Hidup tuh ayam tentrem. Ya kan mungkin nggak salah toh. Ya salah dimaafkan. Oh dia baik banget sih. Bikinin ini, masakin ini. Saya kalau pulang kok sudah dimasak. Lah itu kan positive thinking. Nah itu ya, antisipasi. Kemudian yang berikutnya lagi, kalau itu DM ya sudah dikontrol gulanya. Kalau gemuk ya jangan gemuk-gemuk sekali. Nah, biasanya orang gemuk sekali itu akan gairahnya nggak ada, biasanya gitu. Ya, jadi kemudian orang yang tidak olahraga, nah itu kan kita antisipasinya olahraga lah 15 menit gitulah, cukup aja, nggak usah banyak-banyak, pagi 15 menit, sore 15 menit, nanti seksualitas akan terjaga dengan baik. Gitu. Oh baik, ya. Jadi ternyata kondisi psikis kita, kondisi badan kita tuh juga pengaruhnya luar biasa untuk disfungsi seksual ini. Betul, ya dok ya. Betul. Nah kalau gimana caranya orang hiperseksual dok? Ya. Nah, kadang kan orang ada yang hyperseksual banget, tapi pasangannya udah capek. Nah ini apakah hiperseksual itu termasuk salah satu dari disfungsi seksual? Iya, masalah juga. Ya, jadi bersama yang saya hormati, jadi kita itu kan di dalam hidup ini kan ada kegiatan-kegiatan yang harus kita kerjakan. Ya, yang salah sebetulnya orang sering nonton hal-hal yang porno, nah gitu. Nah itu sebetulnya muncul toh, semuanya ide-ide kayak gitu itu muncul. Makanya namanya hyper, karena di dalam film-film itu sebetulnya bohong itu. Dia drama bohong kan, drama, dia diputus, potong lagi, sambung lagi, seolah panjang banget. Padahal nyatanya nggak gitulah. Dia punya imajinasi seolah kayak gitu itu. Jadi manusia itu nggak ada batasnya, ada batasnya, ada sesuatu lah. Makanya itu ada Mbak, saya ada kasus saya. Terus jadi itu Pak, yang Bapak tonton itu drama aja, enggak sebenarnya. Jadi seolah-olah Bapak terbawa pikiran itu, enggak gitu. Dan coba bayangkan Bapak silakan lari berapa kilo enggak berhenti jatuh Pak, enggak pasti ada batasnya. Dan lama-lama sembuh itu orangnya.
lama-lama gitu. sembuh. Tapi itu kalau misalnya orang kan kalau sudah fantasinya liar banget ketika sudah menonton video porno terus Ya. kemudian berhubungan seksual secara berlebihan itu pada akhirnya dia akan mengalami disfungsi seksual, Dok. Iya, jadi makanya seringkali saya mohon kalau yang ngeluh satu pihak gitu ya, entah istrinya entah suaminya diajak ke sini deh. Jadi nggak bisa tuh kalau nggak berdua ngomongnya. Nah, satu-satu belgedes gitu kan, kita ngapusi kayak gitu. Tapi kalau dua-duanya mendengarkan, saya ngomongi apa yang itu terjadi, ini kemampuan akan begini, dia baru tahu. Oh iya ya dok. Jadi saling mendengarkan. Jadi nggak bisa memang konsultasi sendiri itu agak sulit. Mesti terutama disfungsi sosial yang dikeluhkan wanita itu sebaiknya suaminya ada. Nah, jadi kita ngasih tahu itu apa yang terjadi itu gitu. Anda nggak usah buru-buru. Anda tahulah situasinya. Bayangkan baru melahirkan capek banget terus Anda sudah ngotot. Jangan. Nah, ini kerjaan sehari-hari dia mungkin sedang digawe gitu. Wah ya nggak mungkin toh. Wah ya ini kan capek banget. Nah, itu kadang-kadang orang tidak menyadari bahwa dia sedang kerja keras. Jadi nggak bisa. Nah, itu perlu edukasi. Kayak gitu. Itu apa ya? Mungkin orang memikirkan adalah ya kamu sudah menjadi milikku, istriku atau suamiku, jadi kebutuhan seksualku harus dipenuhi gitu ya dok ya. Tadi kalau naik motor baru terus diputer-puter kayak gitu. 7 hari gitu, hari itu rusak toh. Iya, sederhana toh, jamnya sederhana banget ya itu. Gitu. Baju dipakai terus ya robek toh. Iya kadang-kadang kadang-kadang dimasuk ke lemari gitu, kadang-kadang dipakai lagi, kadang-kadang dilihat-lihat kan gitu. Jadi tidak selalu harus digunakan. Dan rusak kan gitu, betul. Eman-eman juga Eman-eman juga dong, ya gitu. Tapi ada nggak sih dok makanan yang menjadi penyebab dari disfungsi seksual? Betul ada. Jadi memang terutama alkohol ya, itu alkohol cukup bahaya banget. Ada satu penelitian Mbak, maksimal itu 2 gelas. 2 gelas kecil itu sehari maksimal. Kalau lebih dari itu sudah pasti mengganggu itu. Nah, kemudian jangan mengandung lemak yang tinggi. Lemak tinggi itu memang betul makanan itu bisa terjadi. Jadi ya usah biasa-biasa aja deh, makan biasa aja. Soto kudus, sopo gitu, nasi pecel apa gimana gitu. Nggak usah banyak-banyak. Enak ya dok? Iya gitu. Iya. Tapi ada nggak sih dok makanan yang untuk mencegah, misalnya ada orang yang dia tuh alkoholik gitu dok, terus dia pingin memutus dari alkohol itu di dalam hidupnya, ada nggak makanan-makanan atau minuman yang bisa mengurangi penyebab dari disfungsi seksual itu? Iya sebetulnya yang dicegah itu alkoholiknya, bukan itunya. Kan akunya alkoholiknya tuh. Nah, saya punya kasus ini orang nggak jauh di dalam kota ini. Jadi saya sering suruh, coba kamu tuh makan permen aja ini, nggak usah ngerokok, nggak usah minum alkohol. Hilang itu. Oh iya. Iya, dia cuma makan permen. Saya kebetulan ada dikasih pasien permen dari Singapura tuh, permen seperti permen Davos itu. Dia senang, dia suka. Terus dia satu saat ketemu saya, sembuh dok, saya nggak pengen minum. Itu jangka berapa lama dok itu? Lama sih, berapa bulan gitu saya ketemu lagi. Coba yakini bapak ini, yakini ini aja. Ya sudah, minum itu, ngerokok itu apa toh? Nggak ada tuh, tubuh manfaatnya nggak ada toh. Nah, cuma psikologis toh. Nggak ngerokok nggak enak, habis makan kan gitu. Jadi nggak ngerokok ya nggak apa-apa toh. Makan permen aja toh. Gitu, soalnya gitu. Oh, jadi perasaan, mainin psikologisnya pasien ya dok ya. Gitu, baik. Baik, terima kasih Dokter Danarto. Itu tadi pemirsa ya tentang disfungsi seksual. Jadi untuk Anda pemirsa yang ingin bertanya, nanti kita akan diskusikan di Reca Bonto di Bincang Siang. Pemirsa bisa bergabung melalui WhatsApp atau SMS di 0816680144. Baik Dokter Danarto, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Tapi sebelum itu kita akan jeda sebentar dokter untuk kita simak pariwara berikut ini.